Ustazah Fada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik yang telah mengikuti dan mendaftar CISMAK ke-6 2025. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama untuk persiapan CISMAK tahun ini. Adik-adik yang saya banggakan, ini luar biasa, anak yang terpilih. Terpilih itu bukan hanya karena eh, apa ya, dipilih orang gitu, tapi kalian memilih untuk berjuang belajar matematika, dan semoga nantinya apa yang adik-adik perjuangkan bisa adik-adik dapatkan dan memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk orang banyak, Amin, amin. termasuk ya untuk adik-adik sendiri. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari apa yang ada di JISMAK, dan yang menarik, ada beberapa hal yang adik-adik mungkin tidak dapatkan di materi sekolah karena materi-materi ini memang tidak dimunculkan di kurikulum atau memang terlewat untuk diajarkan di sekolah. Tuh. Cuman ada beberapa yang memang tetap diajarkan di sekolah, tetapi ada yang memang terlewat atau tidak diajarkan. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mempelajari bagaimana aljabar di JISMAK. Salah satunya adalah yang tidak diajarkan di sekolah, kadang-kadang dilewatkan, itu adalah mengenai aljabar sendiri. Apa sih sebenarnya fungsi dari aljabar sendiri itu? Aljabar fungsinya adalah menghitung sesuatu yang rumit dihitung ketika menggunakan perhitungan manual. Misalkan kalian menghitung pecahan seperti ini atau operasi yang seperti ini. Maka adik-adik akan kesulitan ketika mengalihkan satu persatu. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya aljabar. Aljabar itu mengganti bentuk nilai. Tulisan saya kok jadi jelek? Bentar. Menjadi variabel. Padahal alasnya kaca, ini lebih lebih enak, tapi kok tulisannya jadi jelek. Oke, mengganti nilai menjadi variabel. Gimana itu ceritanya? Ceritanya ketika angka yang kalian hitung terlalu besar atau melibatkan bentuk yang terlalu banyak, maka adik-adik akan kesulitan menghitung manual. Coba kalau misalkan ini saya ganti dengan satu variabel. Misalkan ini kan ada kesamaan. Kesamaannya adalah dalam bentuk seperdua ditambah sepertiga. Maka ini saya misalkan atau saya gantikan dengan variabel X. Maka adik-adik akan mendapati bentuk satu plus X dikali X plus seperempat dikurangi satu plus X plus seperempat dikali X. Maka adik-adik ini sudah belajar pasti di kelas satu. Ini dikalikan jadi X plus X kuadrat tambah seperempat tambah seperempat X dikurangi. Jangan lupa kalau ada perkalian seperti ini, kurungnya tetap harus ditaruh. X plus X kuadrat plus seperempat X. Maka bagian-bagian ini akan saling menghilangkan. Ini menghilangkan ini menghilangkan ini. Kemudian, oh ada X-nya, sorry. Ini X-nya terlewat. Nah, ini menghilangkan ini. Ternyata hasil dari perhitungan tersebut adalah 1/4. Begitu aja. Oh, ini staples. Staplesnya bisa siap nol. Parkirnya ya. Oke. Maju. Maju nol. Set. Kunci. Oke. Berikutnya, kalau adik-adik ketemu soal yang bentuknya aljabar jelek, jelek ya, hitungannya kan jelek.
itu adik-adik bisa mengubahnya dalam variabel dan dalam variabel tersebut bisa berubah jadi lebih sederhana. Itulah fungsinya aljabar. Kalau adik-adik kesulitan memahami aljabar, maka sebenarnya aljabar itu adalah bagaimana cara membuat soal menjadi lebih sederhana. Saya tidak tahu itu tujuannya orang-orang menemukan aljabar, tapi memang seperti itu. Dulu, ketika Al-Khawarizm menemukan aljabar, maka yang eh, ya ini ngarang ya, tapi kayaknya di pemikiran beliau itu bagaimana cara menemukan akar persamaan kuadrat dengan mudah. Dan ternyata setelah itu ditemukan, itu bisa mudah. Oke, yang kedua adalah jumlah 15 suku pertama dari suatu barisan aritmetika. Nah, ini adalah pengertian ya, adik-adik. Adik-adik bisa membaca dari pengertian barisan aritmetika, yaitu barisan yang dapat dituliskan dalam A plus N-1 kali B. Selisihnya sama, jadi UN sama dengan A plus N-1 B. Jumlah 15 suku pertama berarti U1 tambah U2 tambah seterusnya sampai U15. Bisa juga kita tuliskan sebagai S15. Nilainya adalah 165. Nah, S15 berarti ini gimana? Ini adalah penjumlahan dari A plus A plus B plus A plus C, A plus 2B, sorry, plus seterusnya plus A plus 14B. Nilainya sama dengan 165. Atau kalau adik-adik sudah hafal rumusnya, rumusnya adalah Sn itu sama dengan N per 2 kali A plus 2A plus N-1 B. Seperti itu. Nah, terus kita masukkan karena ini 15 berarti 15 per 2 dikali 2A plus 14B itu nilainya sama dengan 165. Dipindah maka hasilnya adalah ini duanya saya keluarkan dulu ya. 15 kali A plus 7B. Nilainya sama dengan 165. Berarti A plus 7B-nya merupakan hasil pembagian 165 dan 15, yaitu 11. Ini adalah rumus SN, ini adalah rumus UN. Nah, tentu adik-adik sudah belajar karena ini memang ada di materi sekolah dan wajib dipelajari, termasuk di dalamnya ada eh, materi-materi yang lain. Nah, sekarang U25 jumlah 25 suku pertama berarti S25 ya. Kita masukkan rumusnya 25 per 2 dikali 2A plus 24B sama dengan 900. Berarti ini adalah 25 kali A plus 12B sama dengan 900. 900 dibagi 25 sama kayak 9 kali 4, hasilnya adalah 36. Dari dua ini, adik-adik bisa lakukan eliminasi. Set. Berarti A plus 12B, 36, A plus 7B, 11, berarti dikurangkan 5B sama dengan 25. Ketemu B-nya sama dengan 4. Nah,
Kalau ketemu B-nya sama dengan 5, nanti A-nya itu sama dengan 11 dikurangi 35, sama dengan minus 20. Gitu. Yang paling penting adalah adik-adik mengerti dari konsep barisan bilangan. Materi wajib dari aljabar itu yang pertama adalah yang tadi, bagaimana adik-adik mengerti aljabar. Kemudian yang kedua adalah manipulasi aljabar yang kayak nyari A plus B, AB, A plus B gitu. Operasi aljabar sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah ini, barisan, kemudian fungsi, sama persamaan linier dan persamaan kuadrat. Termasuk sistem persamaan linier, kemudian sistem pertidaksamaan. Dan itu semuanya ada di SMP. Cuman nanti pada suatu saat kalian SMA itu tetap dikeluarkan di tes. Ada yang bisa dibantu? Ada pertanyaan untuk dua topik ini? Karena kita akan mencoba merangkum semua topik dalam waktu 1 jam. Nah, topik berikutnya adalah yang ini beneran tidak diajarkan di sekolah, yaitu pembulatan. Pembulatan dalam hal ini artinya adalah dibulatkan ke bawah. Kalau adik-adik melihat soal yang bentuknya seperti ini, maka dia artinya adalah pembulatan ke bawah. Misalkan, ke bawah itu sesuai garis bilangan ya. Misalkan kamu membulatkan min 3,6 menjadi minus 4. Kemudian pembulatan ke bawah dari 2,1 itu jadi 2. Kalau akar 3 itu berada di antara 1 sama 2, berarti hasilnya adalah 1. Kalau dia bilangan bulat sendiri, misalkan 20, maka dibulatkannya ke 20. Tidak boleh ke 19. Ini pokoknya sama. Jadi, pembulatan ke bawah X artinya adalah bilangan bulat yang kurang dari sama dengan X. Oke, setelah itu kalau kita lihat soal di sini yang bawah itu merupakan barisan. Ya, tentunya ini akan dipelajari cukup detail di materi-materi Olimpiade. Ini adalah, wah, aku salah nulis. Sorry, sorry. Ini salah nulis. Harusnya 10.100. Ini salah nulis. Maaf, maaf. Ini harusnya 10.100. Nah, ini merupakan bentuk 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah 1/4 kali 5 ditambah seterusnya sampai 1/100 dikali 101. Apa hasilnya dari ini? Hasilnya adalah bentuk teleskopik. Pengurangan setengah dikurangi sepertiga ditambah sepertiga dikurangi seperempat ditambah seterusnya kurangi 5. Ya, ini pasti adik-adik sudah pernah lihat dan sering lihat di soal Olimpiade. Tetapi kadang-kadang soal itu dimunculkan dalam bentuk yang lain. Seperti halnya itu pembulatan ke bawah kan munculnya, eh, bisa dimunculkan di soal pembulatan ke bawah, soal teleskopik ini. Seret, 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 seret. Ya, artinya penyebutnya jadi setengah min 1/101 sama dengan 200, kebalik, 99/202. Nah, berarti soal di situ adalah pembulatan ke bawah 202/99. Hasilnya sama dengan 2. Ding.
Masih banyak soal-soal pembulatan yang lain. Adik-adik bisa belajar secara detail di ya di buku-buku Olimpiade, di kelas-kelas Olimpiade. Oke, lanjut. Eh, lanjut. Kita tidak pakai lama ya. Nomor 4. Belum Ustaz. Ada pertanyaan? Silahkan. Yang nomor 3 belum ditulis jawabannya. Wih, ah, seberapa cepat kalian nulis coba? Ini. Nanti kalau Olimpiade SMA itu kalau yang udah soal sulit, OSN misalnya di tingkat nasional, itu harus ngitung juga seberapa lama kalian nulis. Misalkan satu soal 4 lembar gitu, 4 halaman. Itu seberapa dihitung juga waktunya, seberapa cepat kalian nuliskan 4 halaman. Ke mana? Ke atas. Ke atas ya. Sorry. Ini ada yang belum tercatat nomor 2-nya. Nah, di level misalkan kalian ini kan si Smart bisa dibilang adalah awalan untuk kalian masuk ke dunia Olimpiade yang lebih serius. Semisal OSN gitu. Jadi waktu OSN kalian bisa mempelajari soal-soal yang topiknya itu seperti ini dan mempelajari mempelajarinya harus terstruktur sama kalian akan diminta untuk belajar menulis uraian menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan jawaban. Tidak cukup hanya jawaban akhir. Ada yang perlu dicatat lagi untuk nomor 2 dan nomor 3. Oh, ini ada pertanyaan kah? Ini yang paling jauh dari kota mana? Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali. Ada yang dari mana ini? Jember. Jember jauh. Asli itu jauh. Meskipun saya tidak pernah ke Jember ya, tapi jauh. Ya mungkin salah satu sebabnya karena jauh jadi saya tidak pernah ke Jember. Hehehe. Silakan yang coret-coret ini dihapus dulu ini. Sudah. Saya yang hapus saya. Bisa ini. Kemudian pencet. Kemudian nomor berikutnya teleskopik. Nah, ini adik-adik mengubah bentuk akar dan bentuk akar ada di materi SMP. Biasanya diujikan di UN nomor 1 gitu bentuk akar atau nomor 2. Kalau SMA juga diulang lagi nanti. Jadi seperakar 2 plus akar 1 itu kalau kita kalikan dengan sekawannya, ini namanya sekawan. Temannya ini yang membuat hasil perkalian keduanya menjadi bilangan bulat. Itu namanya sekawan. Ini akar 1 per 2 min 1. Hasilnya adalah akar 2 min akar 1. Nah, yang ini juga kayak gitu. Seperakar 3 plus akar 2. Kalau kita kalikan dengan sekawannya, akar 3 min akar 2. Itu hasil akhirnya adalah akar 3 min akar 2. Dan seterusnya nanti akar 4 min akar 3. Seterusnya sampai terakhir akar 2025 dikurang akar 2024. Lagi-lagi teleskopik. Celing.
ditambahkan hasil dari keseluruhannya adalah akar 2025 dikurangi akar 1. Ya, kalau tidak hafal bilangan kuadrat ini berbahaya karena hasilnya adalah bilangan bulat yaitu 44. Terus nomor berikutnya, nomor kelima tentang persamaan fungsi. Persamaan fungsi adalah suatu persamaan yang melibatkan fungsi. Tadi kita telah singgung materi setelah belajar barisan perbilangan, kalian juga harus belajar tentang fungsi. Nah, gimana cara menjawab soal-soal tentang fungsi? Sama kayak soal barisan bilangan. Kayak ini sukunya aja yang berhubungan. Misalkan eh, F2 itu 2 dikurangi F1. Nilainya adalah 1. Kemudian F3 itu sama dengan 3 dikurangi F2. F2-nya kan nilainya 1, berarti sama dengan 2. F4 sama dengan 4 dikurangi F3. Nilainya adalah 2. F5 ini X-nya pokoknya dimasukin dari X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Dicari sampai ketemu polanya. Ke 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oh, ternyata polanya seperti itu. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Berarti 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya. Nah, coba kita tulis nomor sukunya. Ini fx-nya, nomor sukunya adalah x-nya. Berarti ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat nomor suku yang ganjil, dari sini aja kita bisa simpulkan bahwa F25 itu sama dengan 25 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 3. Jadi adik-adik bisa mempelajari pola-pola tersebut selain di barisan bilangan juga di persamaan fungsi. Dan cara menyelesaikannya sama. Kita bisa menggunakan teleskopik, kita bisa menggunakan pola, kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika geometri, atau penjumlahan bilangan berurutan itu bisa pakai. Aljabar selesai. Aljabar paling luas, kemungkinan besar paling banyak keluar ya. Materi ini memang materi pokok di SMP. Adik-adik harus tahu bahwa fokus utama materi SMP adalah aljabar. Next. Kemudian geometri ada dua materi pokok sebenarnya kalau di geometri. Selain sudut dan ini, maka kita ada materi yang namanya kesebangunan. Kita ke geometri sekarang. Kesebangunan itu mengaitkan antara dua segitiga. Dari sini kita akan lihat diberikan jajar genjang ABCD, titik E pada AB sehingga ini tegak lurus, kita tandai sudut siku-sikunya. Kemudian titik F pada BC, ini kita tandai sudut siku-sikunya. Jika AD sama dengan 13, saya pakai warna merah untuk panjang sisi. 13, AE sama dengan 5, terus DF sama dengan 18, BE sama dengan berapa? BE itu DC dikurangi AE. Nah, kalau kita lihat, kita bisa cari panjang DE di sini ya. DE itu sama dengan akar 13 kuadrat
minus 5 kuadrat. Ini rumus apa? Rumus Pitagoras. Dari Pitagoras, Pitagoras itu nulisnya gini ya. Yang depan itu PY, yang ini pakai H. Nah, berarti dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita dapatkan ini 12. Kemudian, dari sifatnya jajar ginjang, kalau adik-adik tahu, sifatnya dari jajar ginjang itu sudut yang berhadapan sama besar. Maka efek dari itu adalah ini juga akan sama besar. Artinya, kita tahu bahwa segitiga DAE dan segitiga DAE, DCF itu memiliki kesamaan sudut. D sama D, C sama A, F sama E. Berarti kita mempunyai perbandingan. Artinya perbandingan antara 12 dengan 13 yang di depannya sudut siku-siku, satunya di depannya ini, itu nilainya sama dengan 18 dibanding DC. Berarti nanti DC sama dengan 18 kali 13 per 2, 13 per 12 sama dengan ini 1,5 dikali 13, berapa, Rek? 19,5. Berarti DC itu adalah 19,5. DC dia akan sama dengan AB. AB juga 19,5. Maka BE-nya adalah 19,5 dikurangi 5 sama dengan 14,5. Jadi adik-adik akan menghadapi materi yang berkaitan dengan dua topik utama di geometri SP, yaitu kesebangunan dan Pythagoras. Oke, jadi ada pertanyaan? Salah. Remote neng di sini. Oh, sih kirim. Semua ruangan. Oke, kita lanjutkan, adik. Yuk, yang kedua adalah tentang Pitagoras. Ini pasti ya, Pitagoras ini wajib. Pitagoras itu materi wajib di SMP. Adik-adik bisa menggunakan Pitagoras pada segitiga. Tapi segitiganya nyari. Misalkan tarik garis tegak lurus ke arah sini. Terus kita dapatkan panjang ini adalah R sama R. Ini berarti 2R. Terus ini 3. Ini 7. Ini berapa? Nah, ini 4. Kan ini 3, ini 7, ini. Kemudian miringnya ini, kita tidak tahu ya. Tetapi kita bisa ambil dari sini. Ini itu panjangnya adalah 3 dikurangi R. Berarti ini sama juga 3 dikurangi R. Sedangkan panjang dari sini ke sini 7 dikurangi R. Berarti dari sini 7 dikurangi R. Berarti apa ini? Sifat garis singgung. Jadi kalau ada lingkaran kemudian ada dua garis. Dua garis, dua ruas garis yang diambil dari satu titik menyinggung ke arah lingkaran tersebut, maka panjangnya ini juga sama. Ini adalah sifat garis singgung. Maka adik-adik bisa lihat bahwa di situ muncul segitiga yang bentuknya seperti ini. 4, 2R, 10 min 2R. Jadi 10 min 2R kuadrat sama dengan 2R kuadrat
ditambah 4 kuart. Nah, ini adik-adik eh, bisa lah. Seperti itu, jika ada pertanyaan atau kendala mencatat, saya persilakan untuk bilang. Ini untuk kesepahaman yang tadi, ini untuk Pitagoras. Nah, kita jabarkan 100 dikurangi 40R ditambah 4R kuadrat sama dengan 4R kuadrat tambah 16. Berarti seret-seret 40R sama dengan 84. R-nya ini dibagi 4 per 10. Berarti 21 per 10. 2,1. Kita lanjutkan, masih ada beberapa menit tersisa. Ada soal-soal tipe yang lain, yaitu perbandingan luas. Nah, ini adalah soal yang sebenarnya lumayan rumit. Dulu pas Olimpiade masih bagus-bagusnya itu diajarkan di SD, tetapi sekarang ya karena kendala, kemungkinan karena kendala adik-adik harus belajar online gitu, terus lebih banyak belajar online, maka materi-materi yang seperti ini keluarnya baru bisa di SMP. Diberikan persegi panjang dengan luas 720, berarti luasnya 720. Yang mana 3 min R? Nah, ini B sampai titik titik singgungnya ini. Kenapa 3 min R? Itu karena ini, dari sini ke sini kan 3, B sampai C 3. Sini ke sini kan R, ini juga R. Jadi ini membentuk persegi panjang. Panjangnya ini R, R, R. Nah, kalau kalian lihat dari B ke C kan 3. Berarti ini segini 3 dikurangi R. Sorry, sorry. Karena cepat jadi tidak kelihatan ya. Berarti ini sampai sini R, ini sampai sini R, terus ini sampai sini R. Segini 3 dikurangi R. Terus ini R, segini itu 7 dikurangi. Oke, nah, lanjut. Eh, yang bertanya tadi sudah paham? Bagus. Terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan. Kita ke luas, perbandingan luas. Kalau adik-adik melihat perbandingan luas, maka gini, coba lihat luas ini keseluruhannya. Luas A, B, C, D. Itu adalah 720. Kalau ada perbandingan, misalkan A, E, B gini, 1:3, kalian tulis saja di sini X, sini 3X. Terus, kalau mau mencari luas, cari dulu ini. Set, mana F. Nah, ini soal yang paling sulit di final tahun lalu. Kenapa memunculkan soal ini? Karena ini penting. Eh, kalau kita lihat luas AFB itu setengah dari luas ABCD. Itu 360. Ini penting. Kemudian luas EBF dibanding luas ABF itu adalah perbandingan alasnya. Alasnya adalah AE dengan AB, yaitu 1:4. Kan X sama 4X. Berarti luas EBF, oh sorry, 3:4. EB sama AB, 3:4.
Berarti luas EBF berarti 3/4 kali 360 sama dengan 270. Nah, pertanyaannya gimana kita nyari luas yang diarsir ini? Karena luas EBF udah ketemu, maka kita harus nyari perbandingan EG banding EF, GF aja dulu itu. GF itu dapat dari mana, kemudian FH banding HB dapat dari mana. Kalau kalian sudah mendapatkan perbandingan ini, maka selesai. Nah, salah satunya perbandingan tersebut bisa dilihat dari dua segitiga ini, dua segitiga biru. Dan satu lagi, untuk perbandingan yang FH dan BH, itu dari segitiga ini dengan segitiga ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau lihat sudut-sudutnya, dia akan sebangun. Kita lihat sudut ini sama dengan sudut ini, kemudian sudut ini bertolak belakang, berarti sebangun. Kemudian yang ini, jangan pakai X, theta gitu. Ini juga theta. Nah, nanti kalian akan dapatkan dari kesebangunan AEG dengan AEG, CFG, perbandingan EG dengan GF, itu adalah 1/2. Oh iya, saya lupa ngasih panjangnya ini karena F-nya midpoint ya, titik tengah. Ding, ding, ding. Nah, dan FH banding HB nanti eh, 1/2 juga. Kalau adik-adik ketemu luas yang bentuknya seperti ini, misalkan gini, terus gini lah. Ini 2Y, ini Y, ini Z, ini 2Z. Terus kalian minta luasnya ini. F, G, H, E, B. Maka yang kalian bisa lakukan adalah melihat perbandingan ini saja. Ini banding ini, sama ini banding ini. Berarti luas diarsir itu sama dengan luas EBF dikurangi luas FGH. Sama dengan 270 dikurangi, ini itu tinggal 2/3 dikali 1/3. Dapatnya dari sini. Ini kan 2Y, ini 3Y, yang ini Z, ini 3Z. Nah, kalian tinggal ngitungnya gini. Simpel ini luas EBF. Sama dengan 270 dikurangi 2/9 kali 270. 180, 60 ya. 270 dikurangi 60 sama dengan 210. Wah, sulit ini. Nah, makanya saya kasih di nomor graf. Ntar ada pertanyaan ini. Mengapa EG banding GF 2/1? 1/2. Nah ini, Dek.
Jadi seperti ini. Ini dibandingkan dengan GF, ini kan sama dengan AE dibandingkan dengan FC. Jadi ini adalah versi kecil dari segitiga CGF. Cuman ukurannya mengecil berdasarkan skala ini, AE-nya. Karena FC dan AE perbandingannya 2 banding 1, maka GF sama EG juga 2 banding 1. EG-nya yang 1, GF-nya yang 2. Demikian juga FH sama HB. Ini adalah 2X, yang ini adalah 4X. Dua segitiga ini sebangun, BHA sama FHC. Bentar ya. Oh, hah? Kamu mau sih? Bukan. Bukan sih kamu. Enggak. Mau di sini. Kamu. Ini sebentar. Bisa lu info. Ini. Oh, sebentar. Silakan. Ada pertanyaan lagi? S- Kalau tidak ada, 3 topik ini kalian pelajari dengan baik. Kalau jago sih, oke. Nah, berikutnya adalah tentang kombinatorika. Kombinatorika yang pasti kalian harus belajar yang namanya himpunan. Di sini saya contohkan salah satu topik di himpunan yang kalian perlu belajar adalah diagram Venn. Dan ini ya menyenangkan sih. Ada 100 siswa, sebanyak siswa menyukai fisika, 20 menyukai olahraga, 4 menyukai keduanya. Berarti mulainya kalian ngisi itu dari dalam. Dari dalam ya. 4 menyukai keduanya, fisika itu 10, berarti yang ini isinya 11, isinya 16. Nah, sisanya berapa yang di luar? 6 tambah 4, 10 tambah 16, 26, 74. Berarti yang tidak menyukai fisika maupun olahraga itu 7. Nah, mungkin tidak menyukai fisika lebih banyak lagi. Masuk. Ini yang mana? Terus, wah, ini sesuai. Amamu, itu yang paling penting. Dan itu. Sip. Lanjut. Sebentar, niru orang-orang masuk ruangan. Oke, yang kedua adalah cacah manual. Cacah manual itu ngitung manual. Jadi, kalian kayak oh, ngitung beneran gitu secara manual. Ada berapa cacar ginjang di sini. Kalau kalian sadar gitu, ngitung manual itu berarti
harus menemukan pola. Misalkan, ini jajar ginjang nih, yang bentuknya ada di sini. Terus ini kan dua, tiga. Terus yang ini satu, dua, tiga. Terus yang besar yang ini berapa tadi? Dalam posisi seperti ini, misalkan kalian lihatnya kayak gini. Dalam posisi yang seperti ini, itu ada 6 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 13. Nah, nanti 13 kali 3 ini. Tinggal dikali 3, 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang biru muda ada 3, yang biru tua 3, yang hijau ada 1. Nah, ngadepnya itu ada 3 kemungkinan. Jadi, yang ngadep sini sama ngadep sini. Ini ada 13. Nah, makanya, nah, satunya lagi mana ya? Oh ini. Yang kayak gini. Ini masing-masing 13, makanya saya kali 3, jadi ada 39. Itu cacah manual. Oke, nomor 3. Tentu nomor 3 itu permutasi dan kombinasi. Ini adalah soal terkait permutasi. It's permutasi di sini tinggal dipermutasikan 6 baris kursi. Andi selalu di kanan Budi, tapi tidak harus bersebelahan. Berarti kanan ini Budi, ini bebas gitu. Siapapun pokoknya. Bisa di mana-mana. Nah, ternyata ini kan tinggal dihitung dengan cara seperti ini. Semua permutasi kan 6 faktorial, 720. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau enggak A-nya itu di kirinya Budi, Budi di kirinya Andi. Jadi Budi yang kiri atau Andi yang kiri. Maka caranya tinggal 720 dibagi 2. Hasilnya adalah 300. Seperti itu. Itu ini permutasi, kombinasi juga memilih ya. Jadi kalau permutasi tadi menata dalam satu barisan yang semuanya berbeda, kalau kombinasi itu memilih. Contoh case-nya adalah memilih seperti itu. Memilih itu pakai rumus C, karena ada 5 laki-laki dipilih satu, berarti C51, perempuannya C42 dikalikan. Berarti ini cara menghitungnya gini, 51 dikali 42 itu artinya 4 kali 3 per 2 kali 1. Nanti kalian bisa baca di buku. Ini 3. Ini kelasnya ditempel di itu. Kelima, stars and bars. Nah, stars and bars itu kayak mendistribusikan sesuatu. Contohnya di sini. Nah, pertama ada 3 anak. Di sini kasusnya ada 3 anak. Nah, terus, itu, Waalaikumsalam. Ini satu, dikasih satu, anak pertama dikasih satu, anak ketiga dikasih satu. Nah, sisa 3. Sisa 3 bola,
Silahkan masuk ruangan. Loh, kalian kenapa ikut tryout sekarang? Ada jamnya kan di brosur? Enggak, ya. Second. Mana? Di kiri. Hmm? Tapi nggak ada keterangannya, bos. Yang terbaru. Dikasih nggak? Sampai. Nggak dikasih. Ya, kan? Apa? Tryoutnya jam 11 untuk kelas kalian. Kalian mau ikut sekarang, tak? Tungguin ya, tungguin jobok ini nanti ruangannya setelah semua kelas 12 Mas. Makasih. Oke, ya. Soalnya nggak dikasih yang terbaru. Iya, ya. Maaf loh, Mas. Oke, gak apa-apa. Tunggu saya nunggu neng kono. Neng neng dulu. Jepret, ah. Oke, ini yang bola merah. Sekarang bola birunya kita kasih. Neng kono. Neng kono ke ono yuk sing urung di goreng. Apa ya? Ambil waktu ini sih, Mas. Ambil ini sekarang masih gede. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara mendistribusikannya ini kan nggak tahu kan. Tapi kita bisa lihat bahwa di situ itu ada bar ini. Ini bar. Ada dua. Sama kayak kita mempermutasikan ini. Permutasinya kan 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Ada 10 cara. Kemudian kalau apa? Apanya? Hadap sini. Ya, ini 6 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. Hasilnya adalah 15. Oke, berarti banyak cara ini tinggal dikalikan. 150. Ketemu Cikrai sih. Ketemu Cikrai. Masuk ruangan sesuai sing ketempel nek kono. Nah, ini banyaknya cara kayak gini. Cara membaginya kayak gini. Pertama, bagi yang syarat minimalnya. Kemudian yang belum dibagi dipisahkan sama barnya ini dipisahkan, maka banyaknya cara sesuai ini. Pembagian ruangan ada di pintu kelas masing-masing. Abjad A di A. Oke, sip. Nah, seperti ini. Nomor 5 terakhir adalah bilangan. Bilangan ini tentang kelipatan faktor sama Diopantin maupun sisa pembagian. Ini kalian tampaknya sudah pernah belajar, tapi kalau yang ini mungkin nggak kelihatan gimana caranya. Ini kombinatorik sekali. Oh, yes. Kayaknya nomor terakhir yang kita bahas adalah nomor 1. eh, Kelipatan dari ini 2 pangkat 3 angka faktorial itu kan 24 ya. Yang 8 faktorial itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 4 tambah 4 tambah berapa sih? 2 tambah 1 7, terus 3 pangkat 2, 5 pangkat 1 sama 7 pangkat 1. Nah, ini bentuknya nanti 2 pangkat A, 3 pangkat B, 5 pangkat C, 7 pangkat D. Nah, A-nya itu dari 3 sampai 7, B-nya itu dari 1 sampai 2. Oh, Sepertinya ini itu baterainya Pak Satria habis. Oke, siap.
Oke, teman-teman, karena Pak Satria sudah meninggalkan Zoom meeting karena laptopnya mati, baterainya habis. Pak Satria nitip salam ke teman-teman. Semoga teman-teman peserta JISMAK bisa memahami apa yang Pak Satria sampaikan, seperti itu ya. Semoga yang disampaikan Pak Satria tadi bisa menjadi bekal teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman untuk mengikuti lomba JISMAK yang akan diadakan di tanggal 23 November 2025 di SDI Rada. Sebelumnya kita foto terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oh sebentar. Sebentar, sebentar. Oke teman-teman bisa dibuka terlebih dahulu layarnya. Kita foto sebentar untuk dokumentasi ya. Eh, ini ada adik Rafasya, adik Aisyah, Aisyah Nuha bisa dinyalakan sebentar untuk foto bersama. Oke, adik Aisyah Nuha. Oke, usah ada nanti itu ya. Hitung sampai 3, nanti teman-teman senyum yang lebar ya. Oke, 1, 2. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti pembinaan pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya di JISMAK 6 di STI Rada Full Day Education. Terima kasih.